Setiap tempat memiliki kisah dan misterinya masing-masing. Begitu pula di Gunung Ciremai. Ada beberapa cerita mistis yang pernah dialami oleh beberapa pendaki. Lalu, bagaimana dengan pendakian kami? Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Para pendaki di pos 5 kompak saling membangunkan satu sama lain. Bang Imen sudah bangun terlebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Perut tidak boleh kosong saat akan melakukan summit ke puncak. Sebelum memulai pendakian ke puncak, kami berdoa bersama untuk keselamatan selama perjalanan. Untuk mendaki ke puncak, kita hanya perlu membawa daypack yang berisikan obat-obatan, air mineral, dan snack. Meskipun tidak membawa beban berat, dikarenakan kondisi jalan yang cukup menanjak dan udara yang tipis, membuat kami cepat kelelahan. Kami sampai di pos 6 atau pos Pasanggerahan. Membutuhkan waktu selama 30 menit dari pos 5 untuk sampai di pos 6. Pos ini cukup luas. Pos 6 juga merupakan pos terakhir yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Tidak beristirahat terlalu lama, kami melanjutkan perjalanan. Kami sampai di pos 7 setelah berjalan sekitar 40 menit. Pos 7 hanya berbentuk tikungan dan tidak ada area yang dapat didirikan tenda. Pos 7 juga merupakan batas vegetasi. Melewati pos 7, kita sudah dapat melihat pemandangan dari atas Gunung Ciremai. Cuaca hari ini cukup terang. Semakin ke puncak, kemiringan jalur semakin ekstrim. Kami sampai di persimpangan jalur Apui dan jalur Palutungan. Ketika turun, harus berhati-hati melewati persimpangan ini. Jangan sampai salah jalur. Sebelum sampai ke puncak, kita akan melewati satu persimpangan lagi. Satu menuju puncak, dan yang lainnya akan membawa kita ke Gua Walet. Beberapa waktu lalu, di Gunung Ciremai sempat terjadi kebakaran. Jarak dari Gua Walet ke puncak hanya tinggal 15 menit lagi. Melangkah dengan sisa-sisa tenaga, akhirnya kami sampai di puncak tertinggi Jawa Barat. Merupakan sebuah kebanggaan bisa berdiri di atas puncak tertinggi Jawa Barat untuk pendaki yang berasal dari Sumatera seperti saya. Banyak sekali pendaki yang ada di puncak hari ini. Suasana menjadi riuh saat ada sekelompok pendaki yang sedang merayakan ulang tahun seorang temannya.
Luas dan indahnya samudera awan membentang di depan mata. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Meskipun ingin lebih lama di puncak Ciremai, pukul 10 pagi kami memutuskan untuk turun. Sebelum turun, kami memutuskan untuk singgah dan mengisi air di Gua Walet. Di sini, persediaan air tidak selalu tersedia. Di Gua Walet, kami bertemu dengan 2 orang pendaki. Sambil berbincang, mereka membuatkan kopi untuk kami. Perbincangan terasa hangat, tapi perjalanan turun harus dilanjutkan. Di perjalanan turun, kami bertemu dengan seorang kakek yang sudah cukup berumur. Beliau mendaki bersama istri, anak, dan menantunya. Mereka melakukan perjalanan pulang hari atau yang biasa disebut tektok. Akhirnya, kami sampai di pos 5, tempat kami mendirikan tenda. Sebelum turun, kami makan siang dan mengemas barang-barang bawaan termasuk tenda. Kami memulai perjalanan turun dari pos 5 pukul 2 siang. Sesampainya di pos Arban, kami mendapat kabar bahwa ada beberapa pendaki yang mengalami kesurupan. Menurut kabar, beberapa pendaki nekat mendirikan tenda di bagian kanan pos Arban yang tidak diberi tanda kafling. Padahal sebelumnya sudah dihimbau kepada para pendaki untuk tidak mendirikan tenda di kawasan tersebut. Banyak kisah mistis yang terjadi di pos 4 Arban. Ada beberapa pendaki yang pernah mendengar orang-orang berjalan mengelilingi tenda, tapi ketika tenda dibuka, tidak ada seorang pun di luar tenda. Belum lama ada juga seorang pendaki yang mendapat luka memar di tangannya yang entah dari mana. Usut punya usut, ternyata pendaki tersebut kerap kali mengeluarkan kata-kata tidak sopan saat berada di pos Arban. Wallahu a'lam bishawab. Kami melanjutkan perjalanan. Tanpa terasa kami sudah sampai di pos 1. Perjalanan turun terasa sangat singkat. Tidak seperti perjalanan naik, perjalanan turun hanya membutuhkan waktu selama 2 jam. Di pos 1 hujan kembali turun dengan deras. Sembari menunggu hujan, kami bergantian melakukan ibadah sholat.
Sambil menunggu giliran, kami kembali mengeluarkan kompor untuk menyeduh kopi. Hujan mulai mereda, beberapa pendaki kembali melanjutkan perjalanan turun. Begitu juga kami. Jalur menjadi semakin licin karena hujan. Kami silih berganti terpeleset dan jatuh. Untungnya jalur antara pos 1 dengan pintu pendakian hanya merupakan jalur landai. Lagi-lagi hujan kembali turun ketika kami sampai di pintu pendakian. Dengan berlari, kami berteduh di salah satu warung yang sudah dekat dengan kawasan base camp pendakian. Sebelum pulang, kami melakukan pembersihan. Setelah 2 hari berada di gunung, rasanya sangat menyegarkan. Di sekitar base camp ada toilet umum yang menyediakan air panas dengan biaya Rp10.000. Pendakian Gunung Ciremai kali ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Selain akhirnya bisa menampakkan kaki di puncak tertinggi Jawa Barat, di perjalanan ini saya bertemu dengan teman-teman baru yang mengagumkan. Ada Bang Winar, Bang Adi, Bang Imen, dan Bang Rino. Mendaki Gunung Ciremai memberikan saya sebuah pesan. Dimanapun itu, kita harus menghormati semua yang ada di sekitar kita. Bernyawa atau tidak, bergerak atau tidak, terlihat maupun tidak. Bagaimanapun, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia untuk mengisi bumi indah yang Ia punya. Sampai jumpa di jejak perjalanan lainnya. Mari berbagi semangat dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Irfan Rakin, sejenak undur diri.